Halo guys, nama saya Anna. Hari ini saya akan membuat vlog tentang cara membuat open crumb sourdough bread. Untuk membuat sourdough bread, kita memerlukan starter atau leaven. Starter saya ini saya beri makan dengan rasio 1:1. 3-5 jam sebelum menyiapkan bahan-bahan lainnya, keluarkan starter dari kulkas. Tanda-tanda starter sudah siap dipakai apabila volume starter menjadi 3 kali lipat setelah keluar dari tempat dingin. Kita mulai dengan memasukkan 76 gram whole wheat flour. Di sini saya memakai white whole wheat flour. Kemudian kita tambahkan 256 gram bread flour. Bread flour di sini adalah tepung terigu yang mempunyai protein tinggi. Kemudian kita tambahkan 256 gram air. Untuk mencampur tepung dan air, di sini saya menggunakan spatula karet, tapi bisa pakai apa aja, nggak ada masalah. Setelah tercampur kira-kira bentuk seperti ini, saya teruskan dengan tangan sekaligus mengecek kekuatan gluten yang sudah ada. Pada saat ini kekuatan gluten sangat rendah sehingga waktu kita tarik seperti gampang putus. Saya uleni di sini sekitar 5 menit, kemudian saya lanjut lagi dengan spatula karet sampai permukaan kira-kira mulai menyatu dan sedikit halus. Setelah 5 menit saya lipat-lipat dengan karet spatula, permukaan lebih halus dan tarikan sedikit lebih kencang. Ini saatnya kita istirahatkan selama 3 jam. Setelah 3 jam, kekuatan gluten jadi sangat kuat. Untuk mengetasnya, sebaiknya tangan dibasahkan dulu agar tidak lengket. Saat kita tarik, akan terjadi seperti selaput atau yang disebut window pane. Oke, ini kita ratakan sedikit agar bisa meneruskan langkah berikutnya, yaitu menambahkan starter atau leaven. Setelah kita tuang starter atau leaven, kita remas-remas dengan tangan agar semua tercampur rata. Setelah itu saya lanjutkan dengan spatula karet agar pinggir-pinggir bisa saya bersihkan juga. Lipat ke dalam adonan yang di tengah. Setelah adonan tercampur rata, saatnya kita tutup dan istirahatkan selama 30 menit. Menit sudah selesai, saatnya mencampurkan garam. Di sini saya menggunakan garam kasar. Karena itu sangat penting sekali menggunakan tangan, di mana saya bisa merasakan apakah butiran garam sudah tercampur semua. Garam yang saya tambahkan di sini sebanyak 5 gram atau 1 sendok teh. Fungsi garam di sini hanya untuk memperlambat fermentasi saat kita peram adonan ini di dalam kulkas. Jika ingin rasa lebih asin, maka saya rekomendasikan tambah 2-3 gram lagi sehingga total garam jadi 7 atau 8 gram. Setelah ini saya kembali memakai karet spatula agar bisa membersihkan pinggir-pinggir di dalam mangkok baskom ini. Kemudian saya tutup dan istirahatkan selama 30 menit. Sekarang kita ke tahap berikutnya, yaitu melipat. Untuk ini jangan lupa semprotkan sedikit air ke meja atau tempat melipat adonan dan juga basahkan tangan agar adonan tidak lengket. Oke, di sini saya balik dulu adonan, kemudian saya tarik dan lipat 2 kali. Juga hal yang sama di bagian sisinya, tarik dan lipat 2 kali. Adonan saya putar-putar sedikit agar sedikit lebih kencang, kemudian saya kembalikan ke dalam baskom, tutup dan peram selama 30 menit.
sekarang kita memasuki tahap laminasi, di mana kita akan menarik adonan menjadi seperti selaput tipis, kemudian kita lipat-lipat beberapa kali agar struktur adonan menjadi lebih kuat. Tarik adonan sepanjang mungkin dan selebar mungkin sehingga membentuk selaput persegi panjang. Setelah selesai melipat, kita taruh di dalam mangkok persegi 4 yang sudah disemprot dengan air. Maksud saya menaruh di mangkok segi 4 ini agar tiap lipatan mendapat udara dengan seimbang. Dan kemudian tutup dan kita akan menunggu selama 45 menit. Setelah 45 menit selesai, saatnya kita melakukan first coil atau gulungan pertama. Untuk ini kita tidak mengeluarkan adonan dari mangkok persegi 4, tapi mengambilnya dari bagian tengah. Kemudian kita tarik ke atas dan lipat seperti kita mau menjatuhkan selendang. Lakukan hal yang sama di bagian samping. Setelah selesai, tutup dan istirahatkan selama 45 menit. Setelah 45 menit selesai, kelihatan kalau adonan menjadi sedikit lebih gemuk. Ini pertanda bahwa udara sudah mulai ada di dalam adonan. Kita lakukan hal yang sama seperti first coil, lipat seperti menjatuhkan selendang, dan kemudian lakukan hal yang sama di bagian samping. Tutup dan kita tunggu selama 45 menit. Setelah 45 menit selesai, kita lakukan gulungan ketiga atau third coil. Seperti first coil dan second coil, kita tarik adonan dari tengah, gulung seperti kita melipat atau menggulung selendang. Lakukan hal yang sama di bagian samping. Tutup dan kita tunggu selama 45 menit. Setelah 45 menit selesai, saatnya kita melakukan shaping atau pembentukan terakhir. Untuk langkah ini, kita memerlukan kain dan baneton. Baneton adalah keranjang dari bambu yang dibuat untuk mengembangkan adonan saat nanti akan tidur di dalam kulkas. Sebenarnya tidak perlu sih pakai baneton. Di sini saya juga hanya memakai kain biasa, kain katun biasa. Saya lumuri dengan banyak tepung. Kemudian saya akan memakai mangkok dari keramik untuk mengistirahatkan adonan setelah nanti selesai dilipat. Oke, untuk shaping ini mirip dengan folding step, sedikit beda tapi mirip lah. Ini kita tarik, lipat tengah, tarik, tutup, kemudian putar dan gulung. Jangan lupa di-seal pinggir-pinggirnya agar udara terperangkap saat mengembang nanti. Ini saya putar-putar sedikit agar bentuk menjadi sedikit lebih ketat dan bulat, sehingga waktu kita istirahatkan mengembangnya juga bagus. Oke, kemudian kita istirahatkan di dalam kain yang sudah ditepungi dan di dalam mangkok. Tutup. Jangan buru-buru masuk kulkas, tunggu 10 menit, kemudian kita tutup plastik, masuk ke dalam kulkas selama 12 jam. Oke, ini sudah pagi hari, adonan sudah beristirahat 12 jam, saatnya kita memanggang adonan, tapi sebelum kita keluarkan dari kulkas, kita panaskan oven 250 derajat Celcius bersama Dutch oven. Oke, Dutch oven sudah sangat panas, sudah siap, sudah dipanaskan selama 1 jam. Saya keluarkan adonan saya dari kain. Saatnya melepas
harus sangat hati-hati karena adonan akan sedikit lengket dengan kain. Sebelum membalik adonan dari mangkok, siapkan kertas roti dan taburi sedikit tepung. Dutch oven sudah panas, saatnya kita masukkan adonan dengan sangat hati-hati. Kemudian saya silet pinggirnya memanjang agar jika nanti mengembang dengan tinggi, adonan tidak pecah. Kemudian kita panggang di suhu 250 derajat selama 20 menit dengan tertutup ya. Kemudian 230 derajat selama 10 menit dengan tutup terbuka. Dadah, sudah. Ini hasilnya cantik ya. Taruh di atas cookie rack atau wire rack agar bagian bawah tidak menjadi lembab. Setelah matang, sebaiknya tunggu 2 jam sebelum dipotong. Ini supaya saat dipotong tidak menghancurkan bentuk bolong-bolongnya khas sourdough dan tidak lengket di pisau. Sebelum saya tunjukkan crumbs-nya, kita summarize ya. Jadi kalau membuat sourdough bread, pertama keluarkan starternya, kemudian autolyse, kemudian masukkan levain, masukkan salt, folding, lamination, first coil, second coil, third coil, final shaping, masuk ke dalam kulkas. Kemudian baru jangan lupa preheat Dutch oven dan ovennya sampai suhu mencapai 250 derajat Celcius. Kemudian kita panggang. Setelah jadi, tunggu 2 jam dan potong. Oke? Sourdough ini sangat sedap. Rasanya manis, ada asam dari levain, sangat ringan ya. Sourdough ini ringan, tidak keras, terus empuk, bisa lasted for a week or more. Tapi di rumah saya sih sehari juga sudah habis. Mari makan.